Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arhamana bijtima'ina fi majlisin fi majalisi raudhatil jannah. Sholawatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadrotal Mukarromin, wabil khusus yang terhormat Bapak Haji Nuryati selaku pembina dan pemangku kegiatan ini, segenap para mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir pada kesempatan ini. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini dijadikan orang yang suka melakukan aktivitas keagamaan. Sebab tidak semua orang dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang suka terhadap aktivitas keagamaan dan keilmuan. Ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa dilindungi rahmat Allah, ridha Allah, berkah dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya agar supaya kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu bantuan. Syafaat baik di dunia dan di akhirat. Orang yang cinta kepada Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat di saat dia dalam keadaan kesulitan, maka di saat itulah mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur dan alhamdulillah kita sebentar lagi, kalau tidak salah kurang beberapa hari, kalau mungkin Allah menakdirkan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu semuanya kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan bisa ketemu. Banyak orang meninggal 1 hari sebelum Ramadan, atau mungkin malam hari menjelang Ramadan meninggal dipanggil oleh Allah, atau orang itu tidak disenangkan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan Ramadan. Bahwa untuk mengawali Ramadan itu ada 2 metode. Metode hisab, perhitungan atau ilmu falak. Yang kedua adalah metode ru'yah. Ru'yah bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu pengobatan itu biasanya orang melakukan pengobatan. Kalau orang Jawa bilang sowok, disowok. Ada yang pura-pura muntah-muntah, ada yang klojot-klojot dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan seperti itu. Ru'yah itu mengamati, melihat. Dasarnya sumu liru'yati wa abiru liru'yati. Puasalah kalau sudah kamu mengamati hilal atau bulan sabit dan berhari raya, kamu sudah melihat hilal atau bulan sabit. Nah, ada yang menggunakan hisab dan falak saja. Jadi dihitung menurut ilmu falak, menurut ilmu hisab, puasa itu di 10 tahun yang akan datang sudah bisa dilihat menurut perhitungan ilmu falak atau ilmu hisab. Maka dari itu ada orang jauh-jauh sudah menentukan bahwa hari ini tanggal sekian sudah dimulai puasa Ramadan. Ini berdasarkan hanya falak atau hisab. Yang kedua, ada yang menggunakan metode falak, hisab dan ditambah ru'yah. Mengamati bulan, dihitung dulu menurut ilmu hisab, nanti tanggal sekian
posisi hilal atau bulan sabit itu sudah berapa derajat, berapa menit, berapa detik, lalu dibuktikan dengan diru'yat atau diamati atau dilihat, baik itu dengan kasat mata atau dengan alat-alat yang canggih, teleskop dan lain sebagainya. Biasanya kalau di Surabaya ru'yat itu dilaksanakan di Menara Masjid Agung Masjid Akbar atau mungkin di daerah Nambangan Kenjeran. Itu. Nah, nanti ru'yatnya itu hari Ahad. Hari Ahad itu di pemerintah, Siki Departemen Agama mengutus beberapa para ahli hisab, ahli falak, ahli ru'yat untuk terjun ke daerah-daerah tertentu dalam rangka mencocokkan antara hasil hisab dengan hasil dengan ru'yah, cocokkan sudah tampak apa belum. Kemudian ru'yat itu kan dilakukan besok hari Ahad. Hari Ahad itu adalah tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban. Kalau tanggal 29 Sya'ban, tanggalan Hijriah itu hanya dua. Kalau enggak 29, ya 30. Lain dengan tanggalan Masehi. Masehi bisa 28, 29, 30, bisa 31. Kalau Hijriah hanya dua. Yaitu kalau enggak 29, ya 30. Jadi hari Ahad diselenggarakan rukyat. Membuktikan, mencocokkan antara hasil perhitungan hisab dengan kenyataannya. Hilal bisa dilihat apa belum. Kalau besok hari Ahad dilaksanakan hilal, ini menurut hisab yang saya pelajari, bahwa hari Ahad itu posisi bulan masih 00 derajat, 54 menit, 34 detik. Itu hari Ahad. Berarti kalau hari Ahad posisi bulan sekian, hari Seninnya belum tentu bisa puasa. Maka hari itu bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Kalau bulan Sabit tidak bisa dilihat pada tanggal 29 Sya'ban, maka bulan Sya'ban harus disempurnakan menjadi 30. Kemudian berarti disempurnakan tanggal 30 hari bulan Sya'ban, dan insya Allah puasanya itu hanya 29 hari. Insya Allah. Ini menurut perhitungan hisab. Nanti pembuktiannya lewat ru'yah, melihat. Jadi pemerintah menyebar petugas-petugas ahli ru'yat yang punya ilmu falak yang canggih di seluruh wilayah Indonesia. Dalam bahasa Arabnya matlak, tempat munculnya matahari, tempat munculnya hilal. Jadi kalau ada orang mengaku, saya tadi melihat hilal. Kalau ditanya posisinya di mana, pokoknya di arah barat. Kalau dengan matahari posisinya sebelah mana, pokoknya nggak kelihatan matahari, saya ingin melihat bulan, nggak bisa. Itu munculnya bulan dengan matahari itu ada ukurannya sekian derajat, sekian derajat. Jadi tidak bisa orang itu semaunya sendiri mengatakan melihat bulan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu pedoman untuk memutuskan atau mengisbat awal daripada Ramadan. Lalu kemudian di awal Ramadan tanggal hari Ahad itu tanggal 29 Sya'ban dilakukan ru'yat. Kemungkinan kecil untuk bisa dilihat pada saat itu karena posisi hilal, posisi tanggal itu baru 00 derajat, 54 menit, 34 detik. Jadi belum ada satu derajat. Bisa dilihat itu kalau sudah 1 derajat sampai 2 derajat itu hilal baru bisa dilihat. Ini mengawali bulan Ramadan, mengawali puasa di bulan Ramadan. Lalu mungkin apa namanya, ini ada ya semacam makalah kecil-kecil barangkali sudah dibagikan, itu bisa dilihat. Kalau yang sudah menerima, kalau yang belum ya bisa kok ngopi kepada Abah Nur nanti. Harusnya.
puasa bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Jadi tidak begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, umur 40 tahun langsung diperintah puasa enggak. Melalui tahapan-tahapan. Pertama, Rasulullah diutus innama bu'istu litamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus pertama itu satu, memperbaiki akhlak, etika, tata krama, sopan santun, sehingga bisa membedakan mana yang tua, mana yang muda, bagaimana yang muda dengan yang tua dan lain sebagainya. Itu selama beberapa tahun. Sampai ini pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah hijrah ke Madinah, dari yang ke tahun yang kedua baru ada perintah puasa. Dianggap satu, akhlaknya masyarakat sudah baik, kemudian akidahnya, keyakinannya sudah baik, baru ada perintah puasa. Sebelum itu, lebih terlebih dulu perintah sholat. Jadi begitu Rasulullah Isra Mi'raj baru ada perintah sholat. Setelah itu 1 tahun berikutnya ada baru perintah puasa. Bulan puasa ini adalah Nabi telah bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu agar bisa sehat. Mengapa puasa kok sehat? Puasa kok sehat? Karena orang berpuasa tidak makan, itu konsumsi pada perut manusia. Bagi virus-virus itu habis. Karena habis masing-masing virus kanibal makan satu dengan yang lainnya. Sehingga virus yang ada pada perut manusia itu menjadi habis karena dimakan oleh virusnya, oleh temannya sendiri. Sehingga virus habis jadi sehat. Jadi oleh karena itu orang mengatakan puasa itu lemah, tidak makan kok sehat. Karena teorinya semacam itu. Ya, orang semakin banyak makan, virus-virus yang ada di perutnya semakin gemuk-gemuk. Semakin orangnya tidak sehat. Semakin dekat dengan penyakit. Maka Nabi menyatakan sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Ini ada pada halaman pertama ini dalil tentang kewajiban puasa. Dalil kewajiban tentang puasa. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus yamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah yang orang yang beriman. Kalau tidak beriman bukan urusan Allah, terserah mau berbuat apa saja, melakukan apa saja, tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Orang yang beriman kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang puasa itu adalah taruhannya iman. Artinya puasa itu ibadah rahasia. Yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu. Dia puasa, tidak bilang puasa, orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Dia tidak puasa, bilang puasa, orang lain tidak tahu kecuali Allah dan dirinya. Jadi puasa itu melatih seseorang untuk jujur.
Jadi kalau biasa puasa, orang itu menjadi jujur. Karena apa? Karena apa yang dilakukan dan pengakuannya itu ada dan kenyataannya itu sama. Tujuannya apa? Takwa, puasa itu la'alakum tatakun supaya menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Tiga, takwa itu orang yang patuh. Patuh melaksanakan perintah Allah, patuh menjauhi larangan Allah. Takwa. Andai kata orang itu pada waktu bulan puasa tidak sempat melakukan karena sakit atau menjadi musafir, maka bisa puasa diganti pada bulan yang lain, hari yang lain pada bulan yang lain, namanya untuk puasa, menyahur puasa. Allah itu tidak menginjamkan, tidak mengutamkan kok menyahur. Perintah yang tidak dilaksanakan pada waktunya itu namanya hutang. Oleh karena itu harus mengganti puasa di hari yang lain. Walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tidak mampu, tua renta, tidak wajib puasa. Karena Pak sudah tidak mampu saat puasa, fisiknya sudah lemah, tidak wajib puasa. Tapi harus membayar fidyah. Bayar fidyah, yaitu bayar fidyah untuk diberikan kepada fakir miskin. Andai kata dia fisiknya lemah, tapi dia mampu puasa, itu lebih baik. Seperti orang dalam keadaan bepergian yang baik dari Surabaya pergi ke Madiun, umpamanya. Tidak puasa boleh, tapi lebih baik puasa kalau mampu. Kalau tidak puasa, tidak apa-apa. Pergi ke Jogja, boleh tidak puasa pada bulan Ramadan, tetapi jangan memakan atau meminum atau mengkonsumsi sesuatu di depan orang yang puasa. Dosa. Orang yang mengkonsumsi sesuatu pada bulan Ramadan di hadapan orang puasa itu adalah dosa. Ada kisah, ada orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah terhadap api. Dia bukan Islam, tapi agamanya Majusi, menyembah kepada api. Kemudian setiap puasa, dia puasa Ramadan, padahal dia bukan Muslim, setiap puasa Ramadan, dia senantiasa mengamati anaknya jangan makan sesuatu di depan atau di hadapan orang yang puasa. Sampai suatu ketika ada yang anaknya makan makanan di depan orang puasa, lalu dipukul. Kemudian itu olehnya menghormati orang yang berpuasa lah. Suatu ketika orang ini mati. Ketika mati, kemudian ada seorang yang alim. Ketika itu dia bermunajat atau berdoa kepada Allah, lalu bisa komunikasi dengan orang itu. Ternyata orang itu diselamatkan oleh Allah dari siksa. Kenapa kamu diselamatkan oleh dari siksa? Karena saya menghormati orang puasa. Ketika anak saya ini makan di bulan puasa, di bulan puasanya orang Islam, anak saya ini saya pukul atau saya hukum. Ternyata ini ada manfaatnya terhadap saya karena menghormati orang puasa. Orang tidak puasa, tidak boleh makan minum di depan orang yang puasa. Meskipun dia tidak puasa karena udur. Karena udur sebab sakit, atau sebab bepergian. Tidak boleh makan di depan orang puasa. Sekarang enggak. Puasa Ramadan, warung dibuka semuanya. Dosa. Warung buka, orang makan seenaknya. Bukan berarti warung tidak boleh buka. Jangan terlalu mencolok.
rahasiakan orang yang masuk ke warung. Sebab ketika orang bulan Ramadan kadang-kadang ada orang lain yang tidak beragama Islam kan tidak puasa. Nah, kemudian kalau mereka butuh makan ya harus dirahasiakan, jangan di tempat yang terbuka. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya adalah tentang permulaan puasa Ramadan. Satu telah melihat bulan atau tanggal 1 Ramadan pada akhir bulan Sya'ban setelah terbenamnya matahari. Jadi bulan itu muncul, matahari begitu terbit, bulan muncul. Dua, penetapan hakim syar'i. Artinya begini. Ketika ru'yat itu yang melihat disumpah. Di sidang ada hakimnya, kemudian di sidang bagaimana pengakuannya, kemudian hakim mengisbatkan. Ada isbat, majelis isbat, majelis penentuan awal Ramadan. Ada isbat. Oleh hakim ditetapkan bahwa puasa adalah hari ini. Karena hakim telah melakukan persidangan terhadap orang yang menyatakan dirinya melihat terhadap hilal. Tiga, dengan perhitungan ahli-ahli hisab dan apabila bulan tidak kelihatan, tidak tampak, maka hitungan bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Andai kata pada tanggal 30 Sya'ban itulah dilakukan rukyatul hilal, ternyata tidak kelihatan karena cuaca mendung, maka bulan Sya'ban harus disempurnakan 30 hari. Keempat, adanya keterangan dari seorang yang dapat dipercaya bahwa bulan Ramadan telah tiba. Orang yang jujur, dia menyatakan bahwa saya telah melihat hilal. Kalau sekarang tidak masalah karena peralatan canggih. Kalau zaman dulu tidak semudah seperti sekarang ini karena pengamatannya juga pengamatan sangat sederhana. Kadang tahu ada berita puasa itu sudah siang hari. Sudah siang hari, sudah waktunya puasa, baru ada berita puasa. 5, adanya dugaan kuat atau bahwa telah datang bulan Ramadan bagi orang yang tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Adanya keyakinan, contohnya orang hidup dalaman yang tidak punya pengetahuan tentang agama yang dalam dan tidak punya alat canggih, sehingga dia menurut perhitungan dia meyakini bahwa Ramadan hari ini mulai. Itu boleh dilakukan orang yang hidup di suatu tempat yang terasing atau di pedalaman, tidak ada peralatan, tidak ada komunikasi dengan orang lain. Syarat wajib berpuasa, satu Islam. Dia orang yang Islam, yang merasa Islam harus puasa. Mukallaf, akil balik. Mukallaf itu kalau bagi laki-laki sudah pernah mengalami mimpi indah. Laki-laki yang perempuan adalah kalau sudah pernah mengalami terjadinya pencairan yang keluar dari bagian daripada tubuhnya. Itu mukallaf. Yang kedua, sehat. Orang sehat pikirannya normal. Artinya sehat itu tidak gila. Orang gila tidak ada kewajiban melakukan kewajiban ibadah, tidak ada. Dibebaskan oleh Allah, sebab itu bukan mukallaf. 3, kuat, tidak sakit, dan bukan orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia otomatis sudah tidak mampu. Itu tidak wajib puasa, tapi harus bayar fidyah. Mukim, orang yang menetap, yakni bukan orang yang dalam perjalanan bepergian jauh, kurang lebih 83 km. Ya, tadi sudah saya katakan orang bepergian boleh tidak puasa, tapi dia kuat puasa, lalu puasa itu lebih baik. Rukun puasa, satu niat, yaitu sengaja melakukan ibadah puasa Ramadan. Adapun waktunya mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Puasa wajib itu niatnya harus malam. Kalau orang lupa tidak niat,
malamnya baru paginya loh. Saya tadi malam kok enggak niat puasa Ramadan. Ya enggak sah puasa. Kecuali sunat. Kalau puasa sunat itu dari pagi malas makan, malas minum, kemudian sudah jam 12 wes, sekalian tak saya puasa sunat boleh. Tapi kalau puasa wajib tidak. Harus niatnya pada malam hari. Dua, meninggalkan skala skala yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadan itu berdasarkan peredaran bulan. Menentukan awal Ramadan atau awal Syawal itu berdasarkan peredaran bulan. Kalau sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Artinya apa? Dijadikan patokan itu matahari. Kalau sholat 5 waktu. Kalau awal Ramadan atau awal Syawal itu berdasarkan peredaran bulan. Kalau bulan bisa dilihat berarti sudah awal Ramadan atau awal Syawal. Kalau apa namanya sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Contoh, ada orang di Indonesia karena ke Arab-Araban, sang Islam itu datangnya dari Arab. Arab itu besok hari raya, itu Arab itu besok puasa. Saya ikut Arab saja tidak bisa. Bab ngatelaknya berbeda. Awal Ramadan dan awal Syawal itu berdasarkan peredaran bulan. Nah, kemudian kalau posisinya negara di Saudi itu lebih barat, lebih dekat dengan terbitnya bulan, otomatis Saudi itu lebih dulu mengawali Ramadan atau malah mengalami hari raya. Tidak bisa dengan Indonesia. Jadi lebih dulu. Kalau masalah sholat berdasarkan peredaran matahari, maka orang Indonesia waktu sholatnya lebih dulu dari orang Saudi. Karena apa? Indonesia posisinya lebih timur dan lebih dekat dengan terbitnya matahari. Matlah misalnya, matlah terbitnya matahari. Sehingga orang Indonesia sholatnya duhur lebih dulu daripada orang Arab. Orang Saudi. Karena apa? Posisi negara Indonesia lebih timur. Sedangkan sholat berdasarkan peredaran matahari. Lalu hari raya atau satu saat berdasarkan bulan. Maka dari itu Arab Saudi lebih dulu. Hari rayanya lebih dulu, puasanya karena lebih dulu melihat bulan sabit. Indonesia baru kemudian. Indonesia dengan Saudi itu waktu sholatnya selisih 4 jam. Jadi kalau orang mengatakan sudah saya hari raya ikut Saudi saja. Ada ikut orang ikut Indonesia, padahal dia orang Indonesia tidak bisa. Matlahnya berbeda. Jangan ke Arab-Araban yang penting syariah. Ya berdasarkan ketentuan agama. Hal yang membatalkan puasa Ramadan, masukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Masukkan apa air, benda cair, ataupun benda padat lewat rongga yang langsung, lewat hidung, lewat telinga, lewat mulut. Kalau lewat badan tidak apa-apa, seperti orang suntik. Orang suntik tidak membatalkan puasa, tapi suntiknya kalau lewat mulut, puasanya batal. Kalau suntiknya lewat telinga, puasanya batal. Atau suntiknya lewat pintu belakang, batal. Karena apa? Itu langsung mengarah kepada rongga mulut, kepada rongga pada, apa namanya? Kepada tubuh manusia. Jadi beda suntik dengan masukkan benda-benda yang terhadap lewat jalan yang langsung. Dua, muntah. Berusaha muntah dengan sengaja. Contohnya, dia sudah tahu kalau berbau harum terlalu menyengat itu muntah. Tapi sengaja dibau terus akhirnya muntah itu sengaja. Kalau enggak apa-apa lalu kemudian pusing kepalanya muntah. Begitu muntah puasanya tidak batal karena apa? Di luar tidak disengaja. Di luar sengaja. Haid, menstruasi atau dan nifas.
Ini bagi orang perempuan. Jima melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu kalau itu dilakukan puasanya batal dan dia harus nyaur puasa sehari itu dengan menggantikan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batalnya karena hubungan suami istri. Harus 1 hari diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai denda. Karena apa? Sudah tahu puasa Ramadan kok melakukan hubungan suami istri. Mabuk atau pingsan sepanjang hari. Pingsan tapi sepanjang hari, mulai pagi sampai sore. Kalau tidur sampai pagi sampai sore nggak apa-apa. Tapi kalau pingsan ya nggak boleh. Gila walaupun sementara termasuk kambuh ayan epilepsi. Puasa epilepsinya kambuh. Puasanya batal. Yang berikutnya adalah murtad. Murtad itu orang menyatakan dirinya keluar dari Islam. Contoh, murtad itu bisa lewat lesan. Orang Islam gak enak, pakai puasa, repotin aja. Orang Islam itu tidak enak, pakai sholat, harus pakai wudhu, dan lain sebagainya. Jadi merasa tidak pas dalamnya. Itu murtad. Jadi murtad itu tidak harus nyembah beralam, nyembah Tuhan selain itu tidak. Dia mengatakan apa Quran ini buatan manusia, umat-umat ditinjai, tidak apa-apa. Itu sudah murtad. Murtad artinya Islamnya sudah tertolak. Islamnya sudah tertolak. Tidak, sudah berarti sudah keluar dari Islam. Itu kalau diucapkan ya murtad salisan. Kemudian murtad dengan perbuatan. Orang masih meskipun saya orang Islam tapi ikut ibadahnya orang lain. Itu kan yang penting niat hati saya tetap Islam tapi ya melakukan itu hanya kerukunan saja, tidak boleh. Itu sudah dengan perbuatan, berarti ya sudah murtad keluar dari Islam. Yang penting kan hatinya, iya, tapi dalam urusan seperti itu namanya sudah murtad di dalam perbuatan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa lisadatina ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisan mubarak. Majlisan mardiyah. Majlisan marhumah. Majlisan nafi'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami jasad yang sehat. Berikanlah kepada kami hidup yang manfaat dan barokah. Selamatkanlah kami dari musibah atau siksa dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kami Engkau jadikan ya Allah menjadi orang soleh dan solehah. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya mendapatkan ridho daripada-Mu ya Allah. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana inna na'udzubika minal hamil hasan wa na'udzubika minal jubni wal bu'al wa na'udzubika minal abadi daini wa qawmi jal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.